sebentar. Ya, di sini Ibu sudah share screen. Apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baik. Bentar, Ibu mau slideshow-in dulu. Nah, sip. Baik, tulisannya pemantapan SAS Seni Budaya ya. Ini untuk persiapan kalian besok mengerjakan SAS Seni Budaya. Materi seni budaya yaitu poster dan tari. Adapun kegiatan hari ini yaitu kita akan review materi terlebih dahulu, dilanjutkan dengan mengerjakan soal di kuisis ya. Baik, suara Ibu masih terdengar jelas? Jelas. Alhamdulillah ya, kita akan masuk langsung ke review. Review yang pertama yaitu materi tentang poster. Oke, di poster ini kita mempelajari tentang pengertian, ya, tentang prinsip pengorganisasian, tentang jenis, tentang tujuan, serta tentang syarat poster. Yang pertama kita akan pelajari terlebih dahulu yaitu tentang pengertian poster. Ada yang masih ingat angkat tangannya? Pengertian gambar poster. Oke, yang angkat tangan di sini Letisa dulu. Silakan Letisa. Poster adalah imbauan, ajakan, atau pesan dalam bentuk gambar dan tulisan. Baik ya. Ada di buku paket ya. Pengertian gambar poster ada di buku paket. Halaman berapa tuh? 40. Ya, halaman 40. Jadi sambil dibuka ya buku paketnya. Oke, halaman 40. Kita agak ngebut ya, Nak ya, karena waktu kita sedikit. Selanjutnya, setelah pengertian gambar poster, kita juga akan menyimak tentang prinsip pengorganisasian. Ibu masih share screen kan ini? Masih ya. Baik, prinsip pengorganisasian poster. Ada 2 angkat tangannya yang mau jawab. Ada apa aja? Baik, siapa dulu nih yang duluan adalah Nania. Boleh Nania dijawab. Ada 2. Yang pertama keseimbangan adalah antara unsur gambar dan unsur kata-kata yang proporsinya seimbang. Yang kedua dominasi adalah antara unsur gambar dan unsur gambar yang lebih dominan daripada kata-kata. Ya, terima kasih Nania. Ini ya prinsip pengorganisasian poster. Jadi ada 2, ada keseimbangan dan dominasi. Ada yang tahu buat apa sih kita butuh prinsip pengorganisasian? Buat apa coba? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ini Nania masih angkat tangan, mau jawab atau belum diturunin? Turunin. Ada yang tahu kenapa sih kita butuh prinsip pengorganisasian? Biar lebih tersusun dengan rapi sehingga enak dilihat. Ya. Baik, setelah ada prinsip pengorganisasian, kita lihat lagi tentang tujuan pembuatan poster atau tujuan poster deh ya. Tujuan poster ada yang mau jawab? Tujuan poster. Oke, di sini yang angkat pertama Naila Marsha. Naila Marsha. Ya, Bu. Tujuannya ada 2. Secara umum, sebagai media publikasi agar masyarakat bisa membacanya dan melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang ada di poster tersebut. Ada kedua, secara khusus untuk komersial, mencari simpati publik, mencari perhatian masyarakat, dan lain-lain. Baik, terima kasih. Nah, ini ya, kita ingat yang secara umum aja. Tujuan pembuatan poster secara umum yaitu ini, media publikasi untuk
masyarakat agar bisa membaca dan melakukan sesuai dengan apa yang ada dalam poster ya. Itu tujuan pembuatannya. Kalau tujuannya untuk menawarkan barang dan jasa berarti yang lihatnya biar beli atau biar menggunakan jasa. Kalau tujuannya untuk menyampaikan edukasi berarti yang melihatnya atau yang bacanya melakukan hal yang dia edukasikan tersebut ya. Oke, kita next lagi ya, Naya. Setelah tujuan pembuatan poster, kita juga harus ingat tentang syarat dan hal-hal pembuatan, syarat dan hal-hal poster. Ada yang mau jawab syarat? Oke, yang angkat tangan pertama, Leticia, silakan. Yang pertama bahasa yang digunakan mudah dimengerti, kalimat yang digunakan singkat, jelas dan padat. Yang ketiga kombinasi dengan gambar yang menarik. Keempat dibuat semenarik mungkin. Kelima bahan yang digunakan bagus dan tidak cepat rusak. Keenam poster ditempatkan di tempat yang ramai. 7 ukuran disesuaikan dengan tempat pemasangan dan target pembaca. Oke, baik ya, ini ada syarat dan hal-hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan poster. Jadi bikin poster itu bukan asal bikin, yang penting ada gambar, yang penting ada tulisan, tidak seperti itu. Tapi harus bisa dipahami oleh yang melihat, harus terlihat menarik, dan apabila posternya itu di print, bahannya atau kertasnya atau kainnya itu harus yang bagus, dan ukuran disesuaikan dengan pemasangannya. Gitu ya. Oke, untuk poster, lalu kita mempelajari juga ini yang bakal banyak keluar nanti tentang jenis poster. Ada 2 jenis poster. Apa aja coba? Oke, siapa nih? Yang udah angkat tangan? Mana? Ada 2 jenis poster berdasarkan ini dan berdasarkan ini. Ayo, yang mau jawab siapa? Oke, Belva. Belva dulu. Oke, Belva. Kalau berdasarkan isinya ada layanan masyarakat, niaga, kegiatan, karya seni, dan pendidikan. Berdasarkan tujuannya ada propaganda, kampanye, afirmasi, dicari, film, komik, riset, komersial, dan kelas. Nah, jadi sebenarnya ada banyak ya jenis poster tuh, ada yang berdasarkan isi dan berdasarkan tujuan. Di sini ada yang sama nih pengertiannya. Kalau berdasarkan isi sama berdasarkan tujuan. Yang mana ya yang pengertiannya sama di antara poster-poster ini? Poster niaga dan poster komersial. Yes, betul sekali. Poster niaga dan poster komersial ya. Jadi perlu diingat sama kalian, ini berdasarkan isi, ini berdasarkan tujuan. Untuk pengertiannya nanti akan Ibu share kembali ya untuk PowerPoint-nya ke grup kelas kalian ya. Oke, oke udah ya, ini poster. Ada yang mau ditanyakan tentang poster? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Karena habis ini kita mau ngerjain kuisis. Jadi kayaknya lebih baik latihan soal ya. Ini ngingetin dulu aja. Oke, baik. Kalau sudah tidak ada, berarti kita akan next ke materi tari tradisional. Review materi tari tradisional. Untuk tari tradisional di buku paket kalian bisa dilihat di halaman 160 ya. 160 berapa? Ibu lupa? 163. Dimulai dari 163 ya. Oke, baik. Ya, jadi bukunya itu harus sering-sering dibuka. Jangan lempeng terus ya. Harus agak-agak lecek gitu. Oke, baik. 163-an ya. Yang pertama yang harus kita tahu tentang tari yaitu pengertian dari tari tradisional. Ada yang mau jawab pengertiannya? Oke, baik. Angkat tangan. Sebenarnya angkat tangan pertama Naila. Cuman Ibu mau minta Hafiz deh ya. Nggak apa-apa ya Naila ya? Ya, Bang, nggak apa. Ayo apa ya? Hafiz ya? Hafiz Fahri? Suara saya kedengeran, Bu. Dengar. Ini pengertiannya kan, Bu? Yes, betul. Tari tradisional adalah tari yang lahir dan tumbuh berkembang di masyarakat atau daerah. Oke. Teruntuk Oke, good. Baik sekali ya. Tari
yang tumbuh dan berkembang di masyarakat atau daerah tertentu secara turun-temurun ya. Ini pengertian tari tradisional di buku paket kalian. Kalau yang sempet minggu kemarin review sama Ibu itu harusnya sudah ditandai ya di buku paketnya ya. Oke, tari tradisional berarti diturunkannya secara turun-temurun. Ada yang ingat melalui apa diturunkan secara turun-temurunnya? Oke, siapa nih? Nania. Yuk. Melalui pertunjukan. Baik, ya, melalui pertunjukan-pertunjukan karena tari tradisional seperti yang kita ketahui sudah ada sejak zaman dahulu kala. Kalau sekarang untuk menyebarluaskan suatu pertunjukan itu kita bisa pakai jaringan internet dengan menyebarkannya melalui sosial media dan bisa dari TV gitu kan. Nah, kalau zaman dulu tidak ada internet, bahkan untuk TV pun sulit sehingga untuk menyebarkan tari tradisional itu melalui pertunjukan-pertunjukan ya, ini harus diingat sama kalian. Selanjutnya setelah ada pengertian tari tradisional, kita juga harus mengingat tentang Jenis tari tradisional. dengan apa tuh? Jenis tari tradisional. Yes, jenis tari tradisional. Oke, ada yang masih ingat jenis tari tradisional ada apa aja? Angkat tangan. Tari klasik dan tari Oke, gimana Maya? Tari apa? tari zaman, Oke. tari budaya, tari zaman, tari piring, Ada lagi. Oke, nah jenis-jenis tari tradisional yang tadi disebutkan oleh Maya itu adalah nama-nama tarinya. Di sini ada jenis tari yang dibagi ke dalam 3 jenis. Ya, ada yang bisa menjawab, tadi ada beberapa yang sudah angkat tangan. Oke, kita lihat yang belum terdengar suaranya ya, tadi ini udah, Ibu mau minta Tangguh ya nak ya, Tangguh. Ya, Bu. Ya, silakan. Apa aja tuh? Ada tari primitif, tari rakyat, dan tari klasik. Ya, betul sekali. Jadi, nah, tari tradisional terbagi ke dalam 3 jenis ya. Ada tari primitif, rakyat, dan tari klasik. Oke, kita sebentar, Ibu next dulu. Oke nih, jenis tari tradisional ya. Tari primitif, rakyat, dan klasik. Tari primitif, biasanya siapa yang punya tari primitif ini? Masyarakat yang seperti apakah yang mempunyai tari primitif? Oke, boleh angkat tangannya. Oke, Naila boleh? Contohnya tari berburu dari Irian Jaya. Oke, betul. Ada lagi? Udah itu aja, Bu. Udah, oke, ada yang mau menambahkan? Tari perang. Ya, betul sekali tari perang ya. Jadi kalau tari primitif ini biasanya berasal dari masyarakat yang masih memegang tradisi zaman prasejarah ya. Itu untuk di tari primitif. Yang kedua yaitu ada tari rakyat. Tari rakyat ada yang bisa menjabarkan contohnya seperti apa atau pengertiannya? Nah nih, oke. Siapa nih? Hafiz, oke. Hafiz? Ibu pengertiannya aku nggak tahu Bu, tapi itunya tahu contohnya. Oke, boleh sebutkan. Ada tari tayub, tari lenso, sama tari kecak. Tari kecaknya dari Bali Bu. Selainnya nggak tahu Bu dari mana. Oke, bagus. Iya, nggak apa-apa. Kalian harus tahu jenis apa nama tarinya juga ya. Oke, tari rakyat. Tadi ada contohnya tari tayub, tari lenso, ada tari kecak. Nah, berarti tari rakyat itu yang kayak gimana sih gitu? Coba. Pengertian tari rakyat. Boleh, Letisa? Boleh, silakan.
Tari hasil garapan rakyat yang memiliki ciri penyajian sederhana dan masih berpijak pada unsur tari tradisional. Tari rakyat umumnya berbentuk tarian bergembira atau tari pergaulan. Baik. Ada yang mau menambahkan? Oke, baik. Ya, terima kasih atas jawaban-jawabannya ya, Nak ya. Jadi tari rakyat itu cirinya adalah gerakannya sederhana, terus berasalnya dari rakyat ya, dan isinya biasanya tentang pergaulan. Itu pengertian dari tari rakyat. Selanjutnya ada jenis tari satu lagi nih, yaitu tari klasik. Ada yang mau menyampaikan pengertiannya atau sebutkan contoh deh? Oke, Hafiz. Silakan Hafiz. Tari klasik tuh tari yang biasanya ada di kerajaan-kerajaan, Bu. Contohnya tari legong sama tari bedaya. Ya, baik sekali. Langsung sama contohnya ya. Betul, tari klasik biasanya tumbuh dan berkembangnya di kalangan bangsawan, terus di kerajaan. Ciri khas kalau kita lihat dari geraknya yaitu geraknya baku ya. Terus biasanya temanya itu tentang kepahlawanan, terus tentang rasa terima kasih raja, itu biasanya isi dari tari klasik. Contohnya tadi sudah disebutkan juga oleh Hafiz ya, ada tari bedaya, tari serimpi, itu ya, macam-macam untuk tari klasik. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Halo? Halo, tidak? Tidak? Baik, kalau tidak kita lanjut kembali. Selanjutnya, ini sebenarnya harusnya tulisannya bukan prinsip pengorganisasian poster ya, nah judulnya, tapi unsur tari tradisional. Unsur tari tradisional ada dua, yaitu unsur utama dan unsur pendukung. Unsur utama ada gerak. Kalau tari tidak ada geraknya, apa namanya ya? Tuh, bahkan bola mata kalian bergerak aja itu sudah bisa termasuk ke dalam koreografi tari ya. Nah, unsur pendukungnya adalah iringan, tata rias, tata busana, dan properti. Dalam unsur utama yaitu gerak, terdapat 3 aspek. Ada yang masih ingat aspeknya apa aja? Oke, yang angkat tangan duluan, Belva Cantika, silakan. Ada 3 aspek. Yang pertama itu ruang, tenaga, sama waktu. Ruang, tenaga, dan waktu. Baik, itu 3 aspek yang ada atau yang bisa tercipta ketika sang penari melakukan gerak ya. Itu harus diingat-ingat ya. Berbeda antara unsur dengan aspek. Unsur utama ada gerak, unsur pendukung, iringan, tata rias, tata busana, dan properti. Sedangkan aspek yang tercipta dari gerak ada ruang, tenaga, dan waktu. Itu unsur tari tradisional dan aspeknya. Selanjutnya di sini ada bentuk penyajian tari tradisional. Bentuk penyajiannya ada individu, berpasangan, dan berkelompok. Kita sering lihat untuk yang tari berkelompok, ya Nak ya. Ada yang bisa menyebutkan tari rakyat jenisnya, tapi penyajiannya kelompok. Apa contohnya? Ada yang tahu? Tari kecak. Ya. Tari kecak, ada yang jawab. Terus ada apa lagi? Hafiz, silakan. Tari saman. Tari saman, betul. Ada lagi? Tari rampak beduk. Tari gambyong. Tari rampak beduk. Tari gambyong. Tari gambyong. Oke, ada lagi? Banyak ya, Naya. Coba deh, ada di buku kalian di halaman berapa ya? 100. Kita buka dulu. Yang jenis-jenis tari. Tari bedaya. Bedaya mah tari apa dong? Bukan rakyat dong. Bedaya iya juga ya. itu, iya, bedaya tuh tari Klasik. klasik. Betul. Ya, kalau bedaya tari klasik, betul. Nih, kalian silahkan nanti ya sambil baca-baca bukunya lagi. Contoh dari tari-tari tradisional itu ada di halaman 172 ya, sampai halaman 182. Nah, itu ada ya, di situ ada tari tradisional klasik tunggal, ada tari tradisional klasik berkelompok, ada yang kerakyatan. Silahkan ditandai ya di bukunya ya, dibaca dari bukunya. Ya. Itu untuk jenis
bentuk penyajian tari. Nah, ada lagi nih di sini, satu lagi, tapi Ibu belum mengetikkan di sini. Ada iringan tari. Ada 2 jenis iringan tari. Ada yang ingat iringan tarinya apa aja jenisnya? Siapa yang mau jawab? Angkat tangan dulu. Iringan tari itu ada 2 jenis, irama musik ini dan irama musik ini. Apa coba? Mana yang angkat tangannya? Baik, sudah diangkat tangan Belva Cantika, silakan. Kalau nggak salah itu iringan internal sama eksternal kali ya. Iya bukan sih? Iya, betul sekali, tidak salah ya. Betul. Jadi iringan musik internal dan eksternal. Kalau internal berasal dari mana ya? Internal. Dari tubuh kita sendiri. Iya, betul sekali. Dari si penarinya itu sendiri. Contohnya, ada yang tahu contohnya? Tepuk tangan, terus Iya. tahu. Tepuk tangan, betul. Ada lagi? Ayo. Selain dari tepuk tangan, irama musik bisa dari mana lagi? Dari, maaf putus-putus. Hentakan kaki. Hentakan kaki, betul. Apa? Maaf. Decakan mulut. Decakan mulut. Siulan. Betul. Siulan. Siulan, boleh. Betul, ya. Oke. Ada lagi? Ada lagi? Tidak ada? Coba. Menyanyi, Bu. Menyanyi, betul. Ya, betul sekali. Menyanyi, ya. Ya, itu irama musik internal. Tari yang menggunakan irama musik internal, tari apa? Iya, tari apa? Saman. Tari sama. Tari kecak, betul. Ada lagi nggak? Tidak ada ya. Yang kita banyak ketahui itu tari sama, tari kecak. Kalau eksternal, ya otomatis berasal dari alat musik. Dan kebanyakan tari menggunakan irama musiknya eksternal ya. Oke, baik. Segitu aja materi tentang tari. Ada yang mau ditanyakan? Sebenarnya tidak ada, Bu. Tidak ada? Kalau sudah tidak ada, berarti... Gimana? Ada yang mau? Yang tata rias busana dan properti itu yang contohnya kayak proses merias, rias karakter atau tokoh itu bakalan masuk di SAS nggak, Bu? Tidak ada, Nak. Itu tidak ada. Jadi lebih difokuskan ke pengertian-pengertiannya aja. Yang kan di itu ada 2 bab ya, Bu. Yang satunya yang awal kita bahas, sama yang kalau di internal sama eksternal kan di bab lainnya. Berarti kita fokus sama yang bab yang sebelumnya sama yang iramanya aja ya, Bu? Nggak sama yang apa kayak tata rias gitu-gitu nggak ya? Oke, baik. Nah, kalian fokusnya untuk di tari, yang bab yang sebelumnya tuh yang isinya jenis tari, sama bab yang satunya lagi itu diingatkan di bagian bentuk pertunjukannya sama iringan tarinya aja, itu. Oke. Oke, makasih, Bu. Oke, sama-sama. Ada lagi? Tadi sepertinya Ibu mendengar pertanyaan lagi. Nggak jadi, Bu, nggak jadi. Oh, tidak ada. Baik ya. Baik, kalau gitu kita bisa langsung pindah ke kuisis ya. Kalau kuisis sudah selesai, kita cukupkan untuk pemantapannya. Jadwalnya kita tuh sampai jam 2 berapa sih? 2.45. Jam 2.30. 2.30, 2.45. Yang mana nih yang benar nih? Sebentar Ibu lihat dulu jadwalnya. Itu sampai jam 14.45 ya. Lumayan lama nih kayaknya. Oke, baik. Kita akan pindah ke kuisis. Sebentar Ibu stop share screen-nya dulu. Nanti akan Ibu bagikan untuk PowerPoint-nya. Nanti Ibu juga akan bagikan link video pembelajarannya ya. Buat kalian bisa mempelajari apa namanya
materinya ya. Baik, disiapkan handphonenya, dibuka kuisisnya. Ibu bakal buka kuisnya. Bentar ya. Tunggu. Ibu lagi buka dulu nih. Untuk kode permainannya, Ibu nge-share-nya kode permainannya atau apanya nih? Kode permainan saja, Bu. Kodenya aja ya. Baik, Ibu share di meeting chat. Sudah ada? Nggak ada, Bu. Ada? Tidak ada? Gimana? Ibu copy. Kok ini ya? Wait. Tunggu. Kok jadi menghilang sih? Tunggu. Quizzes. Nah, kok jadi malah menghilang? Oh ini. Atau dari ini aja nih. Kalian tautan. Ada tidak? Apa nih? Kenapa? Di sini kah? Oke. Ada tidak? Ibu udah share. Ada, Bu. Ada ya? Oke, baik. Oh, Ibu udah lama banget nih nggak pakai quizzes. Tapi kok belum ada yang bergabung? Oh, udah nih. Karista bergabung pertama. Oke. Baru ada berapa orang? Ibu tungguin sampai 2.17. Soalnya cuma ada 10 ya. Nanti sambil kita bahas. Oke. 2019. Oke. Ada yang kesulitan bergabung, kayaknya nggak bisa bergabung semua ya, berapa sih? Kalau nggak salah cuma ada berapa gitu. Jadi siapa cepat dia bisa masuk ke quizzes ya. Oke, masih bertambah. 1 menit lagi ya, Ibu mulai ya. Baru 70, 71, oke. Next. Udah? Oh, belum. Udah nih, nggak ada yang gabung lagi nih. Baru 76 nih. Di sini di Teams-nya ada 100-an orang. Bu, maaf untuk kodenya berapa, Bu? Ini Ibu di link di meeting chat atau Ibu diktekan ya. Kodenya 223991. 223991. Dan bisa ya, 223991. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Ya. Lagi masih ada, masih 100-an orang loh di sini. Tuh, masih ada yang bergabung nih. Ya? Oh, masih ada yang pakai titik doang. Siapa nih? Baik, kita mulai ya.
90. Oh, masih 94, masih nambah. Oke. Sudah? Kita mulai. Masih 96. Oke. 3 orang lagi nih, 100 nih. Bu, kodenya berapa, Bu? 22 39 91. Oke, Bu. Oke. 22 39 91. Udah nih, udah 100 nih. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Aduh, gede banget. Oke. Ya, pertanyaannya. Wah, waktu habis. Oke. Leaderboard. Silakan evaluasi saat ini memimpin. Ya, kita lihat dulu pertanyaannya. Salah satu penentuan keberhasilan menggambar poster adalah dengan tepat menentukan titik-titik-titik yang sesuai dengan tema gambar. Jawaban yang benar adalah ini, huruf atau katanya itu harus sesuai ya. Oke. Karena masih ada yang jawab bentuk, komposisi, gambar. Nah, yang benar adalah huruf atau kata. Ini diingatkan ya. Oke, selanjutnya kita ke pertanyaan selanjutnya ya. Oke. Wah, waktunya habis. Kita lihat lagi. Leaderboard dulu. Wah, baik. Sementara skor, mana tadi tuh? Hilang skornya. Oke, kita lihat dulu. Pertanyaan lengkapnya nih ya. Perhatikan gambar berikut. Ini gambarnya tadi muncul kan di kalian? Betul, Bu. Muncul ya. Kalau di Zoom, kalau di Zoom seperti ini ya. Ini gambar. Salah satu contoh dari gambar poster. Nah, yang ditanya adalah pengertian dari posternya. Kalau kita lihat jenis posternya. Ini jenis poster apa namanya? Jenisnya apa? Poster kelas. Poster kelas atau apa lagi? Poster pendidikan. Oke, poster kelas, poster pendidikan. Baik, baik. Nah, kalau misalkan kalian poster kelas gitu ya, dilihat dulu di sininya. Ada nggak sih pengertian dari poster kelas? Biasanya kalau poster kelas pasti akan ada kata-kata kelasnya, ya. Pasti akan ada kata-kata kelasnya. Gitu. Kalau dilihat di sini, dari pengertiannya, ini adalah pengertian dari yang pertama kita lihat. Media untuk memberitahukan tentang suatu kegiatan yang akan diselenggarakan. Berarti pengertian dari poster apa nih? Yang pertama. Ibu tuh nggak share screen ya? Enggak, Bu. Diem-diem aja nih jadinya. Oke. Kalau lihat di Teams-nya, lihat dulu di Teams-nya. Yang pertama, media untuk memberitahukan tentang suatu kegiatan yang akan diselenggarakan. Berarti itu pengertian dari poster? Poster kegiatan. Yes, betul. Poster kegiatan. Terus yang ini, poster yang memuat informasi untuk mengedukasi masyarakat secara umum tentang suatu hal. Berarti poster apa nih? Mengedukasi. Poster masyarakat. Apa? Poster? Pelayanan?
Masyarakat. Masyarakat. Oke, jadi kalau dilihat di sini ada tentang belajar, ada tentang ilmu, maka yang tepat adalah yang ini. Poster yang memiliki tujuan untuk mendidik masyarakat. Biasanya berhubungan dengan dunia pendidikan dan dipasang di sekolah-sekolah. Ini ya contohnya. Baik. Ini ada yang nanya. Ada yang raise hand. Siapakah yang raise hand? Oh, siapa nih? I need more time. Who is this? I need help. Fajri, kenapa Fajri? Oh, nggak jadi. Sekarang ada ininya ya, ada tangkap tangannya ya. Baik, kita langsung next ke pertanyaan selanjutnya. Ya. Ini diketik ya, kalau tidak salah diketik. Salah atau benar? Atau true atau false? Diketik ya, ketik-ketik. Masih ada yang ngetik ya? Oke. Skor, oke. Skor sementara Alif Jaindra yang paling tinggi. Oke. Nah, ini kenapa ya? Incorrect respon. Oke, ada yang angkat tangan siapa nih? Apa? Kok hilang? Oke, jadi kalau dilihat, apa nih? Siapa yang angkat tangan? Maya, kenapa Maya? Nggak jadi, Pak. Oh gitu, oke. Baik, kalau dilihat di sini pertanyaannya, poster riset adalah poster yang mudah ditemukan menjelang pemilihan umum. Ini kalau dari pengertiannya tadi yang jawabannya adalah salah. Kalau pengertian ini berarti untuk pengertian poster apa ya ini? Kampanye. Ya, betul sekali. Adalah poster kampanye. Kita next ya. Kita next lagi. Oke, baik. Kita next lagi. Pertanyaan selanjutnya. Oke, time's up. Waktunya habis. Leaderboard sementara masih Alif, kedua Ryan, ketiga Ratu. Oke, baik. Nah, di sini ada pertanyaan berdasarkan gambar, ya. Ini ada yang bikin bingung kayaknya antara hemat air sama cintai bumi. Nah, kalau di sini kalian kalau misalkan diminta untuk menuliskan atau memilih kata-kata untuk poster yang tepat, kalian lihat dulu ini apa. Ini kan gambarnya botol plastik. Kalau nggak ada airnya, ya, kalau nggak ada airnya, berarti ini yang paling benar yang mana nih? Nah, yang paling benar adalah cintai bumi, kurangi sampah plastik. Jadi dipilih yang paling benar, walaupun memang di sini ada ini tuh botol tentang air gitu ya. Botol tempat air. Yang paling benar yang mana nih? Yang sangat terlihat yaitu adalah botolnya ini. Jadi, cintai bumi, kurangi sampah plastik. Ya. Baik, kita next lagi ya. Kita next lagi. Ayo dong yang jawabnya. Ini masih ada yang ketinggalan ngejawab nih kayaknya nih ya. Oke, kita next lagi ya. Ya, Satriansyah. Kenapa Satriansyah?
Oke. Ini tadi I need help ada. Oke, masih skor sementara masih ya. Tadi I need more time. Tiara? Kenapa Tiara? Kok udah? Aku butuh waktu lebih lama. Tadi Oke. waktunya agak singkat. Oke, baik. Waktunya terlalu singkat ya. Ya udah oke, nggak apa-apa ya. Tadi Ibu lihat I need help. Satriansyah, kenapa nak? Nggak ada? Oke, mungkin kepencet ya. Baik, jadi kalau kita lihat pertanyaannya lebih lengkap ya. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai lembaga yang mengurusi dunia pendidikan memiliki program wajib belajar. Maka pesan yang tepat pada poster adalah ini udah jelas banget ya. Jadi ini udah ada tulisan kata-kata wajib belajar 9 tahun agar masa depan lebih cerah. Ya, jawabannya adalah yang ini. Yang ketiga ini ya. Tapi masih ada yang kurang tepat, sepertinya hanya kurang teliti saja ya bacanya ya. Jadi soalnya mungkin karena buru-buru juga tadi ya, waktunya terlalu singkat. Baik, nanti kalau besok mengerjakan tugas dibaca soalnya dengan baik ya. Baik, kita langsung next lagi ya. Pertanyaan selanjutnya. Baik, waktunya juga singkat ya. Oke, masih memimpin ya. Masih sama, kita lihat pertanyaannya ya. Perhatikan data berikut. Sebentar, tadi ada yang menanya. Ada iringan tari, gerak, tata rias, tata busana, dan properti. Berdasarkan data tersebut yang merupakan unsur pendukung tari. Ya, di sini pilihannya cuma 3. Kalian nggak usah bingung, Bu, kan ini ada 4 unsur pendukung tarinya. Tapi yang diminta memang cuma 3. Kita lihat satu-satu. 1 iringan tari, 2 gerak, 3 tata rias. Ini bukan, karena gerak adalah unsur utama tari. Yang yang ketiga dulu nih. 2 gerak, terus 3 tata rias, tata busana. Ini juga bukan, karena geraknya adalah unsur utama. Terus yang terakhir, ada 2 gerak, tata busana, dan properti. Ini karena ada geraknya, jadi ini bukan pilihannya. Yang benar adalah 1, 3, 5. Walaupun nomor 4-nya tidak terpilih, tapi kalian harus bisa lihat. Di sini yang diminta adalah unsur pendukung. Jadi iringan tari, tata rias, dan properti. Ya, jadi dibaca baik-baik ya nanti soalnya ya. Baik, ya ada yang angkat tangan. I need help. Kenapa Satriansyah? Halo? Ada yang bisa dibantu? Soalnya di sini I need help, kasihan. Tidak? Kalau tidak kita next ya. Kata nih. Oh, iya. Oke, kita bahas lagi ya. Kita lihat leaderboard-nya. Oke, baik. Ya, masih belum berubah ya. Nah, tari payung ini, kalau kalian udah langsung melihat soal yang pertamanya, tari payung adalah tari yang berpasangan, yang melambangkan kasih sayang. Tarian yang berasal dari Sumatera Barat ini biasanya dilakukan oleh 3-4 orang penari.
yang dilakukan secara berpasangan antara pria dan wanita. Tarian ini mencerminkan pergaulan muda-mudi. Tadi sudah kita bahas tari yang bertemakan tentang pergaulan, yaitu termasuknya adalah tari rakyat. Jadi jawabannya tari payung adalah tari rakyat. Ya, di sini masih ada yang agak keliru ngejawabnya ya. Baik, kita langsung next lagi. Ini udah nomor 7 ya. Kita ada 10 soal. Pertanyaan selanjutnya. Leaderboard-nya apakah masih sama? Oke, masih sama ya. Oke, mudah-mudahan menjawabnya dibaca soalnya dulu ya. Jangan langsung diklik gitu ya. Oke, kita bahas dulu soalnya. Perhatikan data berikut. Tarian ini ditarikan oleh beberapa orang wanita. Properti yang digunakan adalah piring, berasal dari Sumatera Barat. Kalau dilihat dari data ini tari apa ya, Nak ya? Ada yang tahu? Tari piring. Yes, betul. Ini tari piring. Nah, setelah tahu tariannya tarian apa, kalian pasti bakal tahu jenis tarinya. Ya, jenis tarinya berarti tari rakyat. Ya, jadi yang jawabannya tari rakyat itu betul ya, Nak ya. Ada yang angkat tangan lagi? Satriansyah, kenapa, Nak? Ada suaranya loh. Oke, gabung di meeting nggak sih Satriansyah? Ibu panggil-panggil loh dari tadi. Oke, Satriansyah kayaknya tidak bergabung ya. Baik, selanjutnya kita lanjut ya, Nak ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ya. Oke, kita lihat leaderboard-nya. Apakah sudah berubah? Nah, insya Allah masih 4 posisi atas ini ya, tidak berubah ya, alhamdulillah. Baik, lihat pertanyaannya ya. Kita lihat di sini ada tari lawung. Temanya itu kepahlawanan, ya. Kita harus tahu tari yang tema kepahlawanan itu tari dengan jenis apa. Nah, maka langsung deh kita bisa jawab tari tradisional klasik. Kalau kontemporer itu kayak campuran antara tradisional dan modern ya, Nak ya. Kalau yang belum tahu kontemporer ya. Oke, baik. Terakhir ya, terakhir. Oke. Pertanyaan terakhir. Oh, lagi komentar, Mas. Terima kasih. Dari kita masih. Baik, pertanyaan terakhir ya.
Leaderboardnya masih? Masya Allah. Ya, 1, 2, 3, 4 ini ya. Oke, kita lihat pertanyaannya. Di sini ada Tari Pakarina, berasal dari Sulawesi Selatan. Oke. Nah, tarinya lembut, harus berjumlah 4 atau 7 wanita, sangat lembut, sopan, dan berkarakter. Ini bisa dilihat dari sini. Untuk jenis tarinya apa bisa dilihat dari kata-kata ini. Ya, yang betul jawabannya adalah tari klasik. Ya, baik. Sudah 10 pertanyaan. Ya, jadi ini sudah pertanyaan selanjutnya tidak ada ya pertanyaan terakhir. Apakah Anda ingin mengakhiri kuis? Iya. Kita akhiri kuisnya. Aduh, sinyalnya hilang. Oke, baik. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, berapa pertanyaan yang bisa kalian jawab ya? Itu harus dilihat. Oh, saja. Oke, baik. Menjawab benar, yang paling benar yang nomor 1 adalah Alif, kedua Ryan, ketiganya Aja. Oke, baik. Wah, 100% master. Oke, baik ya. Oke, keseluruhannya ini jawaban-jawaban kalian bisa dilihat di layar ya, Nak ya. Ini yang 80% berarti itu sudah bagus ya KKM-nya ya, sudah tuntas KKM berarti skornya ya. Ini ada yang benar semua. Ya mudah-mudahan benar semua atau yang benernya banyak itu bukan dari nge-cheat ya, mudah-mudahan ya. Ada nggak di sini yang tadi nge-cheat? Tidak ada. Mudah-mudahan tidak ada ya. Baik, kita kembali lagi ke Teams ya. Baik, kita kembali lagi ke Teams. Masih ada beberapa orang di sini. Sebelum diakhiri, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Bu. Oke, Naila. Naila, tadi angkat tangan. Ibu saya izin bertanya. Boleh. Nanti di soal SASC tuh ada pertanyaan kayak tari payung berasal dari mana gitu. Ada nggak, Bu? Kalau asalnya sih tidak ada, tapi lebih ke jenis ya. Kalau asalnya tidak ada, tapi lebih ke jenis. Ibu, makasih. Iya, sama-sama. Ada lagi? Ada lagi? Ah, iya. Ada satu yang Ibu lupa tentang pola lantai. Masih ingat pola lantai ada berapa tipe? Pola lantai. Ada yang masih ingat? Pola lantai itu zaman SD loh diajarinnya. Ada yang ingat? Pola lantai, garis ini, garis ini, garis ini. Oke, ada Tiara. Horizontal, Oke. Ada vertikal, horizontal, diagonal. Oke. Sama, satu lagi. Satu lagi apa? barisan. Barisan bisa menjadi dari horizontal, diagonal, vertikal. Satu lagi tuh. Zigzag. Apa? Zigzag. Kurang tahu. Oh, melengkung. Lengkung, betul. Zigzag itu perkembangan dari garis-garis tadi ya, diagonal, horizontal, itu perkembangan dari situ. Ya, baik Bu. Mudah-mudahan kalian ingat ya apa yang disampaikan oleh Ibu pada hari ini. Selamat belajar semuanya. Nanti Ibu akan bagikan untuk link link pembelajarannya ya. Untuk recordnya kalian bisa ambil nanti dari sini. Kalau bisa di-share nanti akan Ibu share. Kalau tidak berarti kalian ambil dari meeting ini ya. Nanti biasanya ada di chat Teams di sini ya. Terima kasih semuanya, selamat belajar. Mudah-mudahan kalian diberi kelancaran untuk mengerjakan soal-soal besok dan seterusnya dapat nilai yang bagus ya, sehingga mendapatkan hasil yang baik. Baik. Terima kasih semuanya. Kita cukupkan pertemuan hari ini dengan bersama-sama mengucap hamdalah. Alhamdulillah.